Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sebelum belajar, yuk kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran matematika kali ini yaitu diharapkan siswa mampu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan operasi hitung bilangan bulat. Sekarang silahkan disimak penjelasan dari Ustazah. Baiklah, di sini Ustazah akan mengulang kembali materi penjumlahan bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh yang pertama, negatif 58 ditambah 21. Nah, sebelum kita mengerjakan contohnya ini, ada kata kunci yang harus antum ketahui dalam mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, tanda hasil positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Nah, angka terbesar di sini adalah 58. Sedangkan 58 ini kita lihat tandanya adalah negatif. Oleh karena itu, hasil di sini juga negatif. Mengapa? Karena mengikuti angka terbesar. Nah, kemudian langkah yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. Bilangan terbesar adalah 58. Kemudian 58 ini kita kurangkan dengan 21. Hasilnya adalah 37. Nah, ini hasil untuk contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, 86 ditambah negatif 32 sama dengan titik-titik. Nah, kembali lagi, tanda hasil positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Karena di sini angka terbesarnya adalah 86 yang dimana 86 ini adalah bilangan positif, maka hasil yang di sini juga positif. Nah, kalau positif, anak-anak ustazah tidak perlu menuliskan tanda positif ya. Kemudian, kita kurangkan bilangan terbesar dengan bilangan terkecilnya. Kemudian kita kurangkan nih 86 dikurang 32, hasilnya adalah 54. Nah, positif kan? Karena angka terbesarnya dia positif, maka hasilnya juga positif. Kemudian yang ketiga, negatif 55 ditambah negatif 32. Nah, angka yang terbesar adalah 55. 55 ini di sini angkanya negatif, maka hasil di sini juga negatif. Kemudian karena ini tandanya sama-sama negatif, maka kita jumlahkan. Nih, kunci yang ketiga, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Berarti 55 kita jumlahkan dengan 32. Nah, hasilnya adalah 87. Kemudian yang keempat, 57 ditambah negatif 12. Nah, ini sama ya dengan yang nomor 2 tadi. Tanda yang di sini kita mengikuti angka terbesar yaitu 57. 57 adalah bilangan positif, maka di sini nanti juga positif. Kemudian 57 kita kurangkan dengan 12. Nah, 57 dikurang 12 hasilnya adalah 45. Nah, begini cara untuk melakukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Jadi, antum harus ingat kata kunci ini, karena kata kunci ini yang nantinya akan membantu antum berapapun angkanya, meskipun angkanya ratusan, antum akan lebih mudah karena antum mengingat kata kunci yang ini. Jadi, tidak perlu kita gunakan garis bilangan, karena garis bilangan itu hanya untuk angka yang belasan saja. Kan tidak mungkin kita menggunakan garis bilangan untuk angka yang sudah besar seperti ini, apalagi sampai seratusan ataupun seribuan. Dan hal yang harus antum ingat adalah ketiga kunci ini. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat. Nah,
di sini contohnya yang pertama 44 dikurang negatif 24. Nah, anak-anak ustazah, di sini kalau ada tanda negatif yang berdekatan, maka tandanya itu adalah kita jumlahkan. Ini karena dia berdekatan, maka kita jumlahkan. 44 ditambah dengan 24, maka hasilnya adalah 68. Nah, kenapa dia positif? Karena angka terbesarnya dia juga positif. Cara yang pertama tadi ini, tanda hasil positif atau negatifnya mengikuti angka terbesar. Makanya di sini hasilnya adalah positif. Kemudian, untuk yang nomor 2, negatif 35 dikurang negatif 10. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pengurangan bilangan bulat. Silahkan antum buka bukunya di halaman 18. Nah, untuk contoh yang pertama, 44 dikurang negatif 24. Kita lihat di sini ada tanda 2 negatif yang berdekatan. Jika ada tanda 2 yang seperti ini saling berdekatan, maka tandanya berubah menjadi positif. Nah, ini akan berubah menjadi positif. Jadi, 44 ditambah 24. Nah, kita jumlahkan 44 ditambah 24, hasilnya adalah 68. Nah, kenapa di sini positif kan? Karena kenapa di sini hasilnya adalah positif? Karena mengikuti angka terbesar yaitu 44. 44 di sini positif, maka hasilnya juga positif. Kemudian yang kedua, negatif 35 dikurang negatif 10. Nah, untuk soal yang ini, maka kita lihat lagi, di sini ada 2 angka yang berdekatan juga, maka berubah menjadi positif. Negatif 35, kita tulis lagi yang negatif 35 ini. Kemudian karena tandanya sudah berubah menjadi positif, maka di sini kita tulis ditambah 10 sama dengan. Nah, negatif 35 ditambah 10. Kita lihat tadi kata kuncinya. Tanda hasil positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Angka terbesarnya adalah 35. Maka di sini hasilnya negatif karena 35-nya adalah negatif. Kemudian kita kurangkan lagi. Masih dengan kata kunci yang kedua, kurangkan bilangan terbesar dengan yang terkecil. 35 dikurang dengan 10, hasilnya adalah 25. Nah, maka jawabannya negatif 35 dikurang negatif 10, hasilnya adalah 25. Kemudian untuk contoh soal nomor 3, ini sama dengan contoh soal nomor 1. Nah, karena dia saling berdekatan seperti ini, maka kita ganti tandanya menjadi tanda positif. Lalu kita tulis ulang lagi, 80 ditambah 15 sama dengan, nah 80 tambah 15 hasilnya adalah 95. Oke, begini ya anak-anak ustazah cara mengurangkan bilangan bulat. Ingat, ini kata kunci yang harus antum ingat. Oke, sampai sini dulu. Nah, anak-anak ustazah, nah sekarang kita akan mengurangkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, untuk menggunakan garis bilangan ini biasanya hanya angkanya sampai belasan saja. Karena untuk membuat garis bilangan sampai puluhan itu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, biasanya penggunaan garis bilangan ini hanya untuk angka yang satuan sampai yang belasan. Nah, jadi contohnya di sini adalah yang pertama, negatif 8 dikurang 4. Nah, kita cari negatif 8 di garis bilangan. Negatif 8 berada di sini. Dikurang 4. Nah, ingat tanda dikurang ini kalau menggunakan garis bilangan, maka kalau dikurang dia bergerak ke kiri. Kalau ditambah maka dia bergerak ke kanan. Ingat, tanda kurang di sini bergerak ke kiri.
Berapa langkah? 4 langkah bergeraknya. 1, 2, 3, 4. Nah, dapat kita angka negatif 12. Jadi hasilnya negatif 8 dikurang 4 adalah negatif 12. Kemudian untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, negatif 6 dikurang negatif 7. Negatif 6 di sini ya. Ini negatif 6. Kemudian dikurang negatif 7. Dikurang. Ingat tanda ini kalau sudah bertemu berubah menjadi positif. Jadi negatif 6 ditambah 7 sama dengan. Nah, tanda positif ini maka kita bergerak ke kanan. Nah, bergerak ke kanan sebanyak 7 langkah. Oke, kita hitung dari negatif 6 sebanyak 7 langkah, kita bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 1. Maka negatif 6 dikurang negatif 7 hasilnya adalah 1. Nah, ini cara penggunaan garis bilangan pada pengurangan bilangan bulat. Kalau tanda di sininya tanda kurang, maka bergerak ke kiri. Kalau di sininya tandanya seperti ini, nah jadinya bentuknya seperti ini, maka kita bergerak ke kanan. Nah, baiklah anak-anak ustazah, inilah pembelajaran kita tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, selanjutnya silakan antum kerjakan tugas yang ustazah berikan, yaitu pada halaman 17, nomor 15 sampai 19. Kerjakan tanpa menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, pada halaman 21, kerjakan nomor 1 dari yang E sampai yang H, kemudian yang nomor 2 sama juga dari yang E sampai yang H. Namun yang nomor 2 kerjakan tanpa menggunakan garis bilangan. Jadi langsung dikurangkan saja. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah tetap semangat dan jaga kesehatan.